Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Bu Fit. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan kasih trik cepat dan tepat dalam menjawab soal pedagogik. Jadi beberapa informasi dari peserta pretest PPG tahap 1 9 April 2022 kemarin. Untuk jenis soal pretest PPG memang tidak keluar dari kisi-kisi yang sudah diberikan atau sesuai dengan kisi-kisi 2022. Dan menurut salah satu peserta yang tes kemarin itu, banyak sekali keluar soal menentukan indikator. Seperti komenan salah satu peserta di grup FB yang saya screenshot, itu mengatakan saya banyak PTK, misal KD-nya ini indikatornya bagaimana. Oke teman-teman, sebelum saya lanjut membahas soal, saya kasih gambaran dulu ke teman-teman. Jadi secara garis besar, kalau di soal itu disajikan KD, maka nanti pasti peserta akan diminta menentukan indikatornya. Karena indikator itu sendiri itu diturunkan dari kompetensi dasar ya. Nah, kemudian kalau disajikan indikator, maka nanti peserta akan diminta menentukan yang pertama tujuan pembelajarannya, kemudian motivasi saat membuka pembelajaran, kemudian yang ketiga kegiatan pembelajaran, sampai kepada nanti merancang alat evaluasi seperti itu. Nah, kali ini ya, jadi teman-teman di video ini saya akan membahas semuanya, mulai dari merumuskan indikator sampai kepada merancang alat evaluasi. Dan soalnya tetap saya ambil dari soal FRUP PPG 2021 ya teman-teman, yang sesuai dengan kisi-kisi pretest PPG 2022. Kalau kemarin saya sampai indikator 26, nah di video ini saya nggak langsung lanjut indikator 27 teman-teman, tapi saya langsung ke indikator yang membahas merumuskan KIKD mulai dari indikator 61 dan seterusnya. Dan untuk indikator 27 dan seterusnya itu akan saya bahas di part berikutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum ke soal, saya kasih gambaran sedikit bagaimana merumuskan indikator yang tepat. Sebelum merumuskan indikator teman-teman, yang harus teman-teman perhatikan itu pahami dulu atau kenali dulu apa itu KKO. KKO itu adalah kata kerja operasional. Nah, kata kerja operasional yang biasa digunakan untuk merumuskan indikator itu diambil dari biasanya KKO revisi teori Bloom yang terbaru ya teman-teman. Seperti yang saya perlihatkan ini. Jadi KKO itu ada ranah kognitif, ada ranah afektif, ada ranah psikomotorik. Oke, kita fokus ke ranah kognitifnya dulu ya teman-teman. Di ranah kognitif itu ada level C1 sampai C6. Dan ada banyak sekali KKO yang bisa digunakan di semua tingkatan mulai dari C1 sampai C6. Nah, kalau teman-teman menghafal semua KKO ini, saya yakin kita akan pusing ya, dan bahkan keliru ya, dia itu termasuk yang mana ya. Jadi di sini triknya kita tidak usah menghafal semua ini teman-teman, tapi cukup dengan memahami konsepnya saja. Misalnya untuk C1 itu adalah mengingat ya teman-teman. Mengingat itu teman-teman hafalkan saja satu KKO-nya, yaitu menyebutkan. Nah, ini salah satu KKO dari mengingat, yaitu menyebutkan ya. Logikanya teman-teman, kalau saya suruh peserta didik untuk mengingat, pasti respon dari peserta didik adalah menyebutkan apa yang saya suruh tadi ya. Jadi salah satu KKO dari mengingat, dari kata mengingat ini adalah menyebutkan. Nah, adapun KKO yang lainnya selain menyebutkan itu pasti sepadan atau setara dengan kata menyebutkan teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu menghafalin semua KKO dari C1 ini atau dari mengingat ini ya. Nanti di contoh soal pasti akan lebih jelas teman-teman. Intinya di sini teman-teman nggak perlu ngapalin KKO yang banyak itu ya, cukup satu saja. Seperti di sini C1 mengingat, teman-teman ingat aja KKO dari mengingat itu menyebutkan ya. Kemudian untuk C2 memahami ya, C2 itu memahami. Salah satu KKO-nya adalah menjelaskan. Logikanya teman-teman, kalau anak didik kita suruh menjelaskan definisi dari suatu
materi tertentu, maka anak tersebut akan memberikan respon. Jika benar, maka anak tersebut dikatakan sudah memahami ya teman-teman. Sehingga di sini untuk C2 atau memahami, salah satu KKO-nya itu adalah menjelaskan. Nah, adapun KKO yang lain teman-teman bisa nanti analisis sendiri. Kata menjelaskan itu sepadan dengan apa nanti di soalnya, seperti itu ya. Kemudian untuk C3 itu penerapan atau menerapkan. Salah satu KKO-nya itu adalah melaksanakan. Yang jelas ya, kalau menerapkan berarti melaksanakan. Ini teman-teman ingat ini aja, seperti itu. Kemudian untuk yang C4 itu menganalisis. Menganalisis itu salah satu KKO-nya yang perlu teman-teman ingat itu adalah membandingkan. Kalau logikanya ya, kalau siswa kita suruh membandingkan, berarti di sana dia itu sudah bisa menganalisis teman-teman. Jadi untuk C4 menganalisis, salah satu KKO-nya itu adalah membandingkan. Kemudian untuk C5 teman-teman, untuk C5 itu adalah mengevaluasi. Mengevaluasi jelas di sini menilai ya, menilai. Nah, adapun KKO yang lain pasti itu setara dengan kata menilai teman-teman. Kemudian untuk C6 itu menciptakan. Menciptakan itu salah satu KKO-nya itu adalah membangun ya. Nah, adapun KKO yang lain itu nanti teman-teman bisa lihat di soalnya, yang setara aja teman-teman pilih. Oke teman-teman, lebih jelasnya kita akan langsung ke contoh soal sesuai kisi-kisi 2022 diambil dari soal FRUP PPG PGSD 2021. Tapi walaupun di sini saya ambil FRUP PGSD, ini untuk semua mapel pelajaran bisa teman-teman pelajari ya, karena konsepnya sama teman-teman. Apapun jurusannya, konsep dalam merumuskan indikator, kemudian menentukan tujuan pembelajaran sampai kepada mengevaluasi itu sama. Tidak ada bedanya ya teman-teman. Oke, langsung saja saya ke soalnya. Oke teman-teman, kita mulai dari materi merumuskan indikator dari kompetensi dasar ya. Di kisi-kisi 2022 itu ada di indikator 61. Bunyinya adalah disajikan 1 KD muatan bahasa Indonesia, peserta dapat merumuskan indikator ketercapaian kompetensi sesuai karakteristik siswa SD. Level kognitifnya adalah C4. Soalnya adalah, ini diambil dari soal FR ya teman-teman. Fa Untung adalah guru kelas 6 SD. Beliau akan menyusun RPP dengan KD 4.5, mengubah teks puisi ke dalam teks prosa dengan tetap memperhatikan makna isi teks puisi. Hal pertama yang akan dilakukan adalah mengembangkan indikator pencapaian kompetensi yang tepat untuk KD tersebut. Oke teman-teman, sebenarnya untuk penyusunan atau perumusan indikator itu teman-teman, seperti saya katakan sebelumnya, itu teman-teman hanya fokus ke KKO-nya ya, hanya fokus ke kata kerja operasionalnya. Makanya saya katakan kenapa walaupun ini adalah soal FRPGSD tetapi semua jurusan bisa mempelajarinya, karena konsepnya sama ya. Sama di sini konsepnya. Jadi untuk merumuskan indikator, triknya kalau teman-teman menemukan soal merumuskan indikator itu teman-teman perhatikan saja soal KKO-nya atau kata kerja operasionalnya ya. Adapun untuk materinya itu walaupun teman-teman nggak perhatikan juga nggak masalah sebenarnya. Oke, di sini untuk soal yang nomor 1, di soal ini ada kata kerja operasional mengubah teman-teman. Kata kerja operasional mengubah berarti dia ini ada di level kognitif C4. Oke, saya tampilkan kembali. Level kognitif C4 itu adalah menganalisis. Berarti di sini teman-teman untuk indikator pencapaiannya, sekali lagi saya katakan kenapa mengubah ini saya masukkan ke indikator menganalisis ya, walaupun tanpa melihat taksonomi Bloom. Saya pastikan mengubah ini adalah indikator menganalisis, karena untuk mengubah itu berarti dia sepadan dengan menganalisis, seperti itu. Nah, kalau teman-teman masukkan dia ke C1, mengingat dengan mengubah itu beda jauh ya teman-teman.
Apalagi memahami itu kan menjelaskan, jadi beda jauh. Kemudian menerapkan itu melaksanakan, jadi bukan mengubah. Kalau mengubah itu dia sudah masuk ke level C4, menganalisis ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman cari aja option yang kata kerja operasionalnya itu adalah C4. Oke, C4. Untuk yang A, menilai itu adalah C5 ya, evaluasi. Jadi saya tidak menjawab option ini. Kemudian yang ke B, menyebutkan itu adalah C1 ya, mengingat. Kemudian berarti di sini teman-teman eliminasi aja yang C1 ya. C1, C2 teman-teman eliminasi, atau kalau ada C3 juga dieliminasi. Ada menyebutkan di option B, kemudian menyebutkan di option D, kemudian menjelaskan itu C2 ya. Itu di option E, itu tidak perlu kita pilih. Nah, jadi option yang teman-teman harus pilih itu option A dan C, menilai dan mengamati ya teman-teman. Menilai sudah jelas itu C5. Nah, mengamati berarti ini satu-satunya jawabannya adalah mengamati ya. Mengamati itu memang masuk ke level kognitif C4. Oke, jadi teman-teman jelas jawabannya di sini adalah C ya, mengamati teks, puisi, dan prosa. Oke, berikutnya indikator 65. Disajikan salah satu KD muatan bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PKN, beserta dapat merumuskan indikator ketercapaiannya sesuai karakteristik siswa SD. Oke, ini masih merumuskan indikator ya teman-teman. Indikator 65 ini masih merumuskan indikator. Soalnya adalah salah satu KD kelas 4 di sekolah dasar adalah sebagai berikut. Menerapkan sifat-sifat cahaya dan seterusnya ya teman-teman. Seperti yang saya katakan tadi, kalau di sini kita akan merumuskan indikator, berarti teman-teman lihat aja KKO-nya seperti itu. Di sini tuh KKO-nya itu menerapkan. Oke, saya garis bawahi KKO-nya adalah menerapkan. Saya tampilkan kembali C1, C2, C3, C4, C5. Yang termasuk dari kata menerapkan di sini adalah C3 ya. C3 itu menerapkan. Berarti di sini teman-teman harus pilih option yang KKO-nya atau kata kerja operasionalnya itu menerapkan. Oke, saya eliminasi dulu ya teman-teman. Kita eliminasi dulu karena kita mau nyari level C3, berarti kita eliminasi dulu yang C1 ya. C1 itu menjelaskan, menyebutkan gitu. Itu ada di option A, kemudian B, kemudian D, kemudian E. E itu memahami ya. Memahami itu juga termasuk C2. Berarti kita sudah mengeliminasi 1, 2, 3, 4. Kesisa 1 aja teman-teman. Berarti itulah sebagai jawabannya. 1 itu membuat. Peserta didik dapat membuat model loop ya. Jadi menerapkan dengan membuat itu sepadan ya, masuk kategori C3 ya, bisa masuk kategori C3, menerapkan seperti itu. Oke, jelas jawabannya di sini teman-teman C. Jadi untuk soal indikator, sekali lagi untuk soal indikator itu sangat mudah sekali teman-teman menemukan jawaban yang tepat. Cukup dengan teman-teman memahami apa itu C1 sampai C6-nya ya. Oke, berikutnya teman-teman indikator 65. Indikator 65 ini juga masih merumuskan indikator teman-teman, merumuskan indikator. Oke, soalnya adalah diberikan KD sebagai berikut. Menjelaskan perbandingan dan besaran yang berbeda. Dan seterusnya ya teman-teman. Rumusan indikator penunjang atau inti yang sesuai dengan KD tersebut adalah, oke teman-teman, saya garis bawahi lagi, ini KKO-nya atau kata kerja operasionalnya itu adalah menjelaskan. Berarti menjelaskan itu masuk ke level kognitif C2 ya. Oke, karena ini level kognitif C2, teman-teman eliminasi aja dulu yang level kognitif C1-nya ya. Level kognitif C1, oke, di sini untuk C1 tidak ada ya teman-teman. Tidak ada yang menyebutkan, berarti kita langsung cari yang level kognitif C2. Menghitung
Menghitung itu termasuk ke dalam level kognitif C3, penerapan ya. Penerapan. Kemudian membandingkan, kalau sudah membandingkan berarti siswa itu sudah bisa menganalisis teman-teman. Jadi ini level kognitif C4. Kemudian kalau mendefinisikan, nah mendefinisikan seperti yang saya jelaskan tadi, mendefinisikan itu persamaan katanya itu menjelaskan juga ya teman-teman. Jadi jelas di sini itu jawabannya itu adalah C ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat option yang D. Option yang D itu menentukan. Menentukan itu udah penerapan. Kemudian yang ke E membandingkan. Membandingkan itu sudah analisis ya teman-teman. Oke, jelas jawabannya C ya teman-teman. Mendefinisikan kecepatan berdasarkan waktu dan jarak. Oke, itu tadi soal indikator ya. Merumuskan indikator ada 3 di kisi-kisinya. Kemudian selanjutnya teman-teman, setelah merumuskan indikator, maka yang biasa dilakukan oleh guru itu adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi setelah indikator ada tujuan pembelajaran. Nah, di pembahasan selanjutnya ini adalah menentukan atau merumuskan tujuan pembelajaran. Ini di kisi-kisi PGSD itu ada di indikator 48 ya. Disajikan narasi tentang kompetensi dasar, struktur puisi cerita dengan karakteristik konteks lingkungan sekolah tertentu. Peserta dapat menganalisis tujuan. Jadi menganalisis tujuan, bahan ajar, sumber belajar, dan perangkat penilaian yang tepat. Oke teman-teman, ini level kognitifnya C5 ya. Soalnya adalah Bu Tari akan menyusun RPP dengan KD menulis puisi dengan tema tertentu berdasarkan konteks dan lingkungan tertentu. Rumusan tujuan pembelajaran yang dituliskan adalah melalui kegiatan praktek menulis, mampu menentukan tema, menentukan unsur-unsur puisi berdasarkan tema, menyusun teks puisi berdasarkan ringkasan peristiwa dengan memperhatikan aspek kebahasaan secara cermat, jujur, bertanggung jawab, dan percaya diri. Rumusan tujuan pembelajaran tersebut kurang tepat karena, oke teman-teman, di sini untuk rumusan tujuan pembelajaran saya akan bahas dulu. Jadi untuk rumusan tujuan pembelajaran itu dia itu harus mengandung ABCD ya teman-teman. Apa sih itu ABCD? A-nya itu adalah audiens ya. Audiens di sini berarti itu adalah peserta didik. Kemudian B-nya itu adalah behavior. Behavior seperti diambil dari kata tingkah laku ya. Behavior itu artinya tingkah laku. Jadi behavior itu adalah tingkah laku yang diharapkan ya teman-teman. Contohnya misalnya peserta didik dapat menghitung. Jadi peserta didik ini audiensnya, perilaku yang diharapkan itu adalah dapat menghitung. Jadi dapat menghitung itu adalah behaviornya ya teman-teman. Kemudian unsur selanjutnya yang harus ada di tujuan pembelajaran itu adalah C ya teman-teman. C itu adalah condition. Condition itu adalah kondisi, atau di sini saya biasa katakan sebagai perlakuan ya teman-teman. Perlakuan. Contohnya seperti ini. Diberikan pertanyaan, peserta didik dapat menentukan nilai titik-titik gitu ya. Jadi diberikan pertanyaan ini adalah perlakuannya atau kondisinya ya, atau condition yang kita berikan. Itu diberikan pertanyaan, dilakukan percobaan, itu masuk ke dalam kategori C ya, atau condition. Kemudian peserta didik itu audience, dapat menentukan nilai, itu behavior ya. Jadi di sini sudah ada A, B, dan C-nya. Tinggal satu yang belum ada yaitu D ya. D itu adalah delivery ya teman-teman. Delivery itu adalah hasil pencapaian. Jadi kalau tadi saya ambil contoh, diberikan pertanyaan, peserta didik dapat menentukan nilai titik-titik dengan tepat. Oke. Kata dengan tepat ini termasuk delivery atau hasil pencapaiannya ya. Hasil pencapaiannya dengan tepat, dengan teliti, dengan benar, itu termasuk delivery ya teman-teman.
Jadi untuk merumuskan indikator setidaknya itu harus memuat 4 komponen ABCD ini ya teman-teman. Oke, jelas ya. Kita kembali ke soal tadi. Jadi yang ditanyakan itu adalah rumusan tujuan pembelajaran tersebut kurang tepat karena ya. Kita lihat rumusan tujuan pembelajarannya. Pembelajaran melalui kegiatan praktek. Oke, tadi melalui kegiatan ya. Berarti ini perlakuannya ya teman-teman. Itu adalah C-nya atau condition-nya. Mampu menentukan tema itu adalah behaviornya ya, tingkah laku yang diharapkan. Mampu menentukan titik-titik dan seterusnya secara cermat. Oke, secara cermat itu adalah dijerinya ya teman-teman. Secara cermat, jujur, bertanggung jawab itu adalah dijerinya atau hasil pencapaiannya. Nah, berarti di sini B, C, dan D-nya itu sudah ada teman-teman. Berarti tinggal A-nya yang belum ada, yaitu audiensnya. Jadi di sini jelas jawabannya itu adalah C ya, tidak ada rumusan audiens. Oke teman-teman, jelas ya untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Kemudian selanjutnya indikator 50 ini masih merumuskan tujuan pembelajaran ya, menganalisis tujuan. Soalnya adalah Pak Budi menyusun indikator pencapaian kompetensi, menjelaskan perambatan bunyi. Indikator tersebut masih perlu dirumuskan lebih spesifik menjadi tujuan pembelajaran. Maka pernyataan yang tepat untuk rumusan tersebut adalah, oke teman-teman, di samping ABCD teman-teman, untuk merumuskan tujuan pembelajaran itu teman-teman harus memperhatikan KKO juga ya. Selain ABCD-nya itu teman-teman harus memperhatikan KKO-nya juga. Oke, di sini saya perhatikan KKO-nya terlebih dahulu ya, baru nanti saya akan analisis ABCD-nya. KKO-nya atau kata kerja operasionalnya di sini adalah menjelaskan. Berarti teman-teman pilih aja di option ABCDE ini yang KKO-nya itu di level kognitif menjelaskan atau C2 ya teman-teman. Saya garis bawahi yang option A itu sudah menjelaskan, iya sudah benar ya. Dia termasuk level kognitif C2 sudah sama ya, KKO-nya sudah sama. Di soal menjelaskan, di option juga menjelaskan, sudah memenuhi. Nanti tinggal kita cek apakah dia memenuhi ABCD atau tidak. Kalau yang option B membandingkan itu udah level kognitif C4 ya, menganalisis. Kemudian yang C mempraktekkan itu level kognitif C3, berarti bukan juga. Yang D membandingkan ini C4, berarti bukan juga ya. Yang B, C, D udah kita eliminasi aja. Kemudian yang E itu menjelaskan. Oke, yang A sama E ini sudah benar ya, KKO-nya sudah sama-sama menjelaskan. Sekarang tinggal teman-teman analisis apakah dia sudah memenuhi ABCD atau belum. Kita coba yang analisis E dulu. Siswa menjelaskan perambatan. Siswa itu audiensnya. Menjelaskan perambatan itu adalah behaviornya. Kemudian dengan benar itu adalah dijerinya ya teman-teman. Jadi di sini dia hanya punya A, B, dan D. Dia tidak punya C. Dia tidak punya condition dengan apa ya dia menjelaskan, itu tidak punya condition. Jadi kalau ini yang E ini jelas bukan jawabannya ya. Kalau yang A itu melakukan percobaan. Nah, dengan melakukan percobaan ini kondisinya teman-teman. Melakukan percobaan itu kondisinya siswa itu adalah audiensnya, dapat menjelaskan itu adalah behaviornya atau B-nya. Kemudian menjelaskan perambatan sumber bunyi itu behaviornya, dengan benar itu adalah dijerinya. Oke, lengkap. Yang option A ini lengkap ya. Jadi jawabannya teman-teman jelas di sini adalah A. Mudah sekali ya menentukan indikator dan menentukan tujuan, itu sangat mudah teman-teman, sangat simpel seperti itu.
Kemudian selanjutnya tujuan pembelajaran sudah ada 2 soal. Selanjutnya ketika sudah menentukan tujuan pembelajaran, langkah selanjutnya itu adalah masuk ke dalam kegiatan pembelajaran ya. Kegiatan pembelajaran yang pertama itu adalah membuka pembelajaran ya. Langkah pembelajaran maksudnya yang pertama membuka pembelajaran atau biasa kita sebut dengan persepsi ya. Nah, di sini untuk persepsi itu ada di indikator 76 ya. Kalau di kisi-kisi PGSD itu ada di indikator 76. Indikatornya adalah diberikan indikator KD tentang pembelajaran tematik SD kelas rendah, peserta dapat menyampaikan motivasi yang cocok ketika membuka pelajaran. Ini level kognitif C4. Oke, soalnya adalah salah satu indikator di kelas rendah adalah 3.5 menggali informasi tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan melalui wawancara atau eksplorasi lingkungan. Pak Budi, seorang guru kelas SD di kelas rendah, berusaha menyampaikan motivasi ketika memberikan materi ajar dengan X tersebut. Ini mungkin salah ketik ya. Dengan bentuk motivasi yang diberikan Pak Budi, ini dengan bentuk titik-titik sebenarnya. Yang mau soal itu adalah motivasi yang diberikan Pak Budi ketika membuka pelajaran itu apa ya. Jadi ada indikator, kemudian yang mau soal itu adalah motivasi yang bisa diberikan Pak Budi ketika membuka pelajaran itu seperti apa ya. Kita coba yang option A, membuat kesimpulan. Membuat kesimpulan itu bukan termasuk dari kategori motivasi ya. Jadi kesimpulan itu kan di akhir ya. Kalau ini kita membahas tentang apersepsinya. Salah satu cara apersepsi itu yang biasa kita lakukan itu adalah dengan memberikan motivasi sesuai dengan materi yang kita ajarkan ya. Membuat kesimpulan jelas ini bukan jawabannya karena ini di akhir ya. Kemudian yang B, memberikan pesan. Pesan itu juga nasihat itu biasanya di akhir ya teman-teman. Kemudian yang C, membagikan kurs kepada peserta didik tentang cara perawatan tumbuhan. Kalau ini biasanya itu di kegiatan inti ya, bukan di apersepsi seperti itu. Kemudian yang D, menceritakan peternak kelinci yang sukses yang merawat kelincinya dengan benar. Ini benar ya teman-teman. Ketika kita memberikan motivasi kepada anak didik kita, berarti kita mencontohkan hal yang luar biasa ya, atau hal yang bisa menggugah semangatnya. Salah satunya di sini adalah menceritakan peternak kelinci yang sukses yang merawat kelincinya dengan benar. Dan ini materinya sesuai dengan motivasinya, yaitu perawatan ya, cara perawatan tumbuhan dan hewan. Oke, jelas di sini jawabannya D ya teman-teman. Tapi kita lihat dulu yang E, membagikan tugas kepada peserta didik. Membagikan tugas itu juga sudah masuk ke kegiatan inti ya, bukan apersepsi atau kegiatan awal. Oke, jelas jawabannya D ya teman-teman. Ini untuk kegiatan apersepsinya atau membuka pelajaran. Selanjutnya teman-teman, setelah kita membuka pelajaran itu biasanya kita akan masuk ke kegiatan inti ya teman-teman. Di sini untuk kegiatan inti ada di indikator 75. Bunyinya adalah diberikan indikator KD tentang muatan bahasa Indonesia dalam pembelajaran tematik SD kelas rendah. Peserta dapat merumuskan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan 4C dan HOTS ya. HOTS ini high order thinking skill pada kegiatan inti pembelajaran. Oke, soalnya di sini terdapat indikator bahasa Indonesia, yaitu mengidentifikasi kata tanya dalam teks bagian dan fungsi tumbuhan dan membuat kalimat tanya menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kegiatan yang mencerminkan pembelajaran HOTS di bawah ini adalah di sini teman-teman, peserta yang menuliskan FR ini dia itu lupa optionnya seperti apa ya teman-teman, tapi dia paham benar jawabannya seperti apa ya. Jadi untuk pembelajaran HOTS atau High Order Thinking Skill itu dimulai dari level kognitif C4 ke atas ya. Jadi C4 mulai dari menganalisis, kemudian
level kognitif C5. C5 mengevaluasi sampai kepada level kognitif C6 menciptakan ya. Itu level kognitif pembelajaran HOTS ya. Nah, di sini ada indikator mengidentifikasi. Mengidentifikasi itu adalah level kognitif C4 ya. Memang termasuk level kognitif HOTS. Kemudian ada kata membuat. Membuat ini itu sama dengan menciptakan ya. Jadi ada level kognitif C6. Jadi ada level kognitif C4 dan C6. Di sini yang dimau soal itu adalah kegiatannya yang mencerminkan pembelajaran HOTS. Berarti di sini teman-teman harus mencari kata kerja operasional yang ada level kognitif C4 dan C6-nya ya. Dan di sini peserta itu menjawab sudah benar ya, karena ada level kognitif C4-nya di sini mengidentifikasi. Kemudian ada level kognitif C6-nya yaitu membuat ya. Jadi dia mengidentifikasi fungsi tumbuhan serta membuat peta pikiran kata tanya tentang tumbuhan. Jadi membuat itu level C6, mengidentifikasi itu level C4. Oke, jelas jawabannya ya teman-teman. Oke, berikutnya teman-teman, indikator 77 ini masih tentang merumuskan merumuskan kegiatan inti pembelajaran ya. Soalnya adalah perhatikan kegiatan pembelajaran di bawah ini. Guru memberikan penghargaan dalam berbagai bentuk untuk kelompok yang belajar paling baik. Siswa melakukan analisis kelebihan dan kekurangan kegiatan pembelajaran. Siswa mengamati dan mengidentifikasi serta menuliskan bagian dan fungsi dari tumbuhan setiap kelompok. 4. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Manakah yang menunjukkan kegiatan inti dalam pembelajaran? Oke, di sini soalnya itu manakah yang menunjukkan kegiatan inti dalam pembelajaran ya teman-teman. Kita lihat di sini peserta tidak menuliskan optionnya ya, mungkin karena lupa. Di sini yang nomor 1, guru memberikan penghargaan dalam berbagai bentuk untuk kelompok yang belajar paling baik. Kalau memberikan penghargaan itu di akhir ya teman-teman, jadi bukan termasuk kegiatan inti. Kemudian nomor 2, siswa melakukan analisis kelebihan dan kekurangan kegiatan pembelajaran. Ini termasuk di akhir karena ini refleksi ya. Refleksi itu menganalisis kelebihan dan kekurangan dalam kegiatan pembelajaran. Ini di akhir, bukan kegiatan inti. Yang nomor 3, siswa mengamati dan mengidentifikasi. Oke, di kegiatan inti teman-teman itu kata kuncinya kalau ada KKO di sana berarti itu udah masuk kegiatan inti ya. Ini saya garis bawahi, di nomor 3 ada kata mengamati, mengidentifikasi. Jelas ini adalah kegiatan inti. Kemudian yang nomor 4 ada mempresentasikan. Ini juga termasuk kegiatan inti ya. Jadi jelas jawabannya itu adalah 3 dan 4 ya teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman, setelah kegiatan pembelajaran itu nanti akan masuk ke refleksi dan evaluasi ya. Nah, tapi untuk evaluasi teman-teman indikatornya banyak sekali di kisi-kisi pretest PPG 2022. Jadi akan saya bahas di part berikutnya dengan indikator-indikator yang lainnya. Karena kalau saya jadikan satu di video FAT8 ini nanti durasinya panjang dan agak lama proses upload ke YouTube-nya teman-teman. Insya Allah secepatnya akan saya upload di part berikutnya. Jadi jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe video ini serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video berikutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.